Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat tentu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali bersama saya Budi Astuti. Hari ini kita akan belajar materi dasar MPLP elemen 3 yang kali ini kita akan membahas tentang etika profesi. Silakan simak dan tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung saya untuk like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya tentu. Selamat belajar untuk kalian semuanya. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran kali ini, kita mulai dengan pengertian etika. Nah, anak-anakku semuanya saat ini tengah belajar bersama saya tentunya Ibu Dia Astuti ya. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, manusia berkeinginan untuk hidup aman, damai, dan tentram tentunya. Nah, oleh karena itu, maka kemudian dibuatlah peraturan-peraturan yang kemudian itu disebut dengan norma, kaidah, atau etika. Nah, etika di sini adalah salah satu pedoman bagi manusia untuk bertingkah laku baik dan benar berdasarkan aturan-aturan ataupun norma-norma, nilai-nilai, dan kaidah yang sesuai dan yang berlaku pada masyarakat secara universal. Nah, apa sih yang dimaksud dengan etika itu? Etika yang juga disebut dengan etik berasal dari bahasa Latin yaitu etika dan dari bahasa Yunani yaitu ethos. Artinya adalah norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, ukuran-ukuran bagi tingkah laku yang baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu yang mempelajari tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral, suatu kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, dan nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Nah, sekarang kita bisa memahami bahwa yang dimaksud dengan etika adalah merupakan aturan, norma, kaidah, atau tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku sehari-hari di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kemudian etika ini tidak hanya diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat secara universal, namun juga digunakan atau diterapkan dalam dunia kerja yang disebut dengan etika profesi. Nah, yang dimaksud dengan etika profesi di sini adalah sebuah sikap hidup yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada seseorang yang sifatnya profesional. Nah, etika ini berhubungan dengan masyarakat atau konsumen secara langsung. Adapun etika profesi ini memiliki peran sebagai sebuah cara atau norma yang secara tegas menyatakan bagaimana baik buruknya sikap seorang profesional untuk bertindak atau berperilaku sesuai aturan yang sudah diterapkan. Nah, kemudian etika profesi ini tentu saja memiliki tujuan-tujuan manfaat di dalam pekerjaannya. Seperti apa? Mari kita bahas untuk penjelasan tentang etika profesi ini. Setelah kita memahami bahwa etika profesi adalah sebuah panduan profesionalisme yang ada di dalam dunia kerja, maka kita juga perlu memahami bahwa etika profesi ini adalah merupakan sebuah prinsip yang mengatur perilaku seseorang atau sebuah kelompok di dalam sebuah lingkungan kerja.
di mana etika profesi ini akan dapat memberikan sebuah gambaran mengenai bagaimana seseorang tersebut harus bertindak, khususnya bertindak terhadap orang lain dan institusinya di dalam lingkungan kerjanya tersebut. Dan pada akhirnya etika ini akan digunakan oleh semua orang pada kelompok yang sama, meskipun nilai antar seseorang di dalam kelompok tersebut berlainan. Nah, sekarang mari kita simak pembahasan tentang prinsip etika profesi. Prinsip yang pertama adalah prinsip tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab ini memiliki arti bahwa semua profesional wajib untuk menjalankan tanggung jawab atas pekerjaan yang ia lakukan. Nah, selain wajib bertanggung jawab pada pekerjaannya tersebut, maka seseorang juga wajib bertanggung jawab pada hasil pekerjaannya. Kita sebagai seorang yang profesional tentunya harus siap untuk bertanggung jawab. Seperti misalnya, kita bertanggung jawab pada dampak dari keputusan yang dibuat, serta apapun itu yang sudah dibuat di dalam pekerjaan kita. Maka kita juga harus bertanggung jawab kepada kehidupan orang lain dan juga masyarakat secara universal. Prinsip yang kedua adalah prinsip integritas moral. Nah, di dalam etika profesi, integritas moral ini merupakan hal yang sangat penting tentunya. Kenapa? Karena hal ini akan mencerminkan tentang kualitas kejujuran dan prinsip moral yang dilakukan secara konsisten sebagai seorang profesional. Yang ketiga adalah prinsip otonomi. Dalam prinsip otonomi ini, seorang profesional di dalam dunia kerja memiliki kebebasan. Namun demikian, meskipun mereka memiliki kebebasan, mereka memiliki kewenangan untuk bekerja sesuai dengan profesinya. Artinya bahwa dalam hal ini, ia juga menggunakan bahasa sebagai seorang profesional yang memiliki hak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berdasarkan kode etik di dalam pekerjaan tersebut. Ini yang ketiga, kemudian yang keempat adalah prinsip keadilan. Di dalam prinsip keadilan, pada etika ini dimaksudkan bahwa seorang profesional tersebut harus selalu mementingkan nilai keadilan di dalam setiap pekerjaannya. Apapun itu yang dilakukan harus memiliki unsur keadilan. Nah, apapun ini yang dilakukan ya memang diperuntukkan orang lain, maka harus diberikan. Terlebih bagi profesi yang bertugas melayani masyarakat, seperti contohnya misalnya petugas kesehatan, ya, petugas keamanan dan lain sebagainya yang melayani publik tentunya. Nah, inilah beberapa prinsip dalam etika profesi. Nah, anak-anakku semuanya yang saat ini masih setia belajar bersama saya, Ibu Dea Astuti tentunya. Semoga dipahami apa yang sudah kita bahas barusan ya. Selanjutnya, seperti yang tadi sudah kita bahas di depan ya, bahwa etika profesi ini merupakan sikap yang bertujuan untuk membuat seseorang bertindak lebih profesional ketika mereka menjalankan pekerjaannya. Namun di sisi lain, etika profesi ini juga akan menjaga kesejahteraan orang-orang yang ada di dalam pekerjaan tersebut. Nah, sekarang mari kita lihat kemanfaatan dari etika profesi ini. Nah, ketika sebuah etika dijalankan dengan benar, tentunya akan banyak manfaat yang dirasakan oleh para pekerja dan perusahaan tentu. Contohnya, misalnya para karyawan yang akan mendapatkan suasana kerja yang lebih terasa positif. Selain itu, juga akan membuat karyawan merasa bahagia dan puas ketika datang ke kantor. Namun tidak hanya ini, masih ada lagi manfaat-manfaat etika profesi.
Di antaranya adalah sebagai berikut. Manfaat yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas kerja. Etika profesi ini akan mengajarkan kepada para karyawan agar mereka bisa menghargai pekerjaannya. Nah, melalui etika profesi ini pula, maka seorang karyawan akan merasa lebih bertanggung jawab. Sehingga hal ini akan membuat karyawan dapat menyelesaikan target pekerjaannya tepat waktu. Nah, ini yang kita maksudkan, sehingga kemudian produktivitas kerja karyawan akan meningkat. Paham ya? Baik, kita lanjutkan. Manfaat yang kedua yaitu menjadi tertib dan teratur. Dengan adanya etika profesi, maka segala pekerjaan yang dilakukan di kantor oleh para pekerja ataupun karyawan akan menjadi lebih tertib dan teratur. Nah, seperti yang tadi sudah disebutkan di depan bahwa dengan adanya pekerjaan yang tertib dan teratur ini, maka segala tugas yang dilaksanakan akan tepat waktu dan tentunya sesuai dengan deadline yang sudah ditentukan. Nah, ada kaitannya pula dengan produktivitas kerja yang meningkat. Nah, ini adalah manfaat yang kedua. Kemudian yang ketiga, manfaat ketiga yaitu beradaptasi dengan perubahan. Dalam hal ini, seorang karyawan yang mampu menerapkan, memahami etika profesi adalah salah satu bentuk kesuksesan dari sebuah perusahaan. Karena mereka bisa menjadi tim yang dapat dipercaya tentunya, dapat diandalkan dan bertanggung jawab. Kemudian di samping itu, mereka juga siap dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam lingkungan pekerjaannya. Nah, hal ini akan membuat perusahaan menjadi mudah dalam memutuskan arahan bisnis. Karena para karyawannya yang selalu menghargai dan juga sekaligus mendukung apapun keputusan dari perusahaan selama hal itu adalah hal yang baik. Ini yang ketiga ya, manfaat yang ketiga. Kemudian berikutnya adalah manfaat yang keempat, yaitu lingkungan kerja terbebas dari masalah. Artinya bahwa seseorang yang bekerja tanpa menanamkan nilai etika akan bekerja tanpa arah. Mereka tidak akan memikirkan orang lain. Nah, dari sinilah kemudian akan menimbulkan suatu kejahatan di dalam lingkungan pekerjaan. Oleh karena itu, maka pada karyawan yang menanamkan etika di dalam pekerjaannya justru akan menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan seperti hal tersebut yang mungkin terjadi. Nah, hal ini akan membuat lingkungan kerjanya akan menjadi lebih baik lagi. Inilah 4 manfaat dari sekian banyak manfaat lainnya dari penerapan etika profesi. Nah, semoga dipahami pembahasan untuk materi kali ini. Nah, anak-anakku semuanya yang saat ini tengah belajar bersama saya Ibu Diastuti tentunya. Kesimpulan kita kali ini yaitu yang pertama bahwa etika profesi merupakan landasan yang akan menjadi panduan bagi anggota profesi tertentu dalam mengerjakan pekerjaannya. Kemudian yang kedua, ada 4 hal yang merupakan prinsip-prinsip dalam etika profesi yaitu otonomi, integritas, moral, keadilan, dan tanggung jawab. Serta ada beberapa manfaat yang juga bisa dirasakan dalam penerapan etika profesi. Nah, sampai di sini maka selesailah pembahasan kali ini. Semoga dipahami, semoga bermanfaat materi kali ini. Dan selamat belajar untuk kalian semuanya. Sukses selalu, sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.